Sahabat Resi dimanapun Anda berada, senang sekali kita hari ini bisa berjumpa lagi untuk merenungkan Sabda Tuhan di hari Minggu Advent yang pertama, hari Minggu 27 November 2016 bersama saya Wicaksono SY dari Lampung. Pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk bermenung dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Injil yang hari ini kita bersama baca dalam liturgi, kalender liturgi Minggu Advent yang pertama. Nah, sebelum kita merenungkannya, saya akan membacakan perikopa tersebut. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi, sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Sahabat Resi dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Advent dalam pengertiannya adalah masa penantian, menantikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, menantikan kedatangannya ke dunia ini. Dalam arti eskatologis, berarti kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua dalam kemuliaannya, yakni pada akhir zaman. Dan pada hari ini kita bersama membaca dari Injil Matius bab 24, tentang berjaga-jaga dan kesiapsiagaan. Tadi kita bersama sudah membaca bagaimana Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk mempunyai sikap waspada, untuk mempunyai sikap berjaga-jaga. Dalam Injil tadi disebutkan persoalan makan dan minum dan kawin dan mengawinkan, di mana orang-orang zaman Nuh tidak lagi waspada. Bahkan dengan peringatan Nuh, mereka tidak menghiraukannya. Justru mereka mengejek Nuh dan keluarganya yang sedang membangun bahtera. Sampai kedatangan air bah, mereka akhirnya semua binasa, karena mereka dalam kemabukan, dalam makan minum, dalam kawin dan mengawinkan. Dan mereka tidak mempunyai sikap hati yang waspada dan siap siaga. Maka air bah yang datang menghancurkan mereka semua, kecuali Nuh dan keluarganya yang mempunyai bahtera. Maka dari itu sahabat Resi dimanapun Anda berada, kita juga diajak untuk tidak hanyut dalam kemabukan pesta pora, kemabukan makan minum, kemabukan duniawi, kemabukan kawin dan mengawinkan, tetapi kita diajak untuk senantiasa waspada atas hidup kita. Kewaspadaan itu selalu kita butuhkan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Berjaga-jaga adalah hal yang paling mungkin bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan dan saatnya Anak Manusia datang. Waspada dan berjaga adalah faktor personal. Tadi kita melihat bagaimana keselamatan itu bukan pertama-tama keselamatan yang komuniter, tetapi kita diselamatkan secara personal. Jika ada 2 orang di ladang, 1 akan diambil. Jika ada 2 orang di tempat kilangan, 1 akan diambil, yang lain akan ditinggalkan. Mereka yang waspada, mereka yang berjaga-jaga itulah yang akan diambil oleh Tuhan. Maka pendengar Resi, sahabat Resi dimanapun Anda berada, mari kita sebagai orang beriman selalu mempunyai sikap waspada.
waspada terhadap dunia ini. Kita tidak termakan oleh kemabukan-kemabukan duniawi. Kita tidak tergiur oleh kemewahan-kemewahan duniawi yang seringkali justru menjauhkan kita dari Tuhan sendiri. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, makanan dan minuman yang kita miliki, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkannya, sehingga kita pun juga mengajak orang lain untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga kapan dan saatnya Anak Manusia datang. Jika Ia datang, semoga kita didapati tetap setia, tetap waspada, dan tetap berjaga, sehingga kita layak untuk diselamatkannya. Selamat memasuki masa Advent, selamat menantikan kedatangan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hati kita dipenuhi dengan sukacita dan harapan akan keselamatan dalam nama-Nya. Tuhan memberkati.